Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji filsafat. Kita mulai masuk ke tema-tema yang agak dalam. Makanya ruangnya dimasukkan agak ke dalam lagi. Nanti kalau semakin dalam semakin bisa lama-lama. Oke. Pengantar epistemologi Islam kebenaran. Kita masuk ke salah satu isu besar dalam kajian epistemologi, yaitu skeptisisme. Ini isu penting dalam filsafat karena skeptis itu adalah awal, bahkan ada yang bilang sekaligus akhir dari filsafat. Orang gak akan mau mikir kalau dia tidak skeptis duluan. Ya kan? Ya. Lawannya skeptis itu kan manut. Jadi kalau apa-apa manut, berarti gak skeptis. Secara umum biasanya skeptis itu didefinisikan sebagai keraguan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara tepat. Jadi apa bisa sih orang itu tahu sesuatu secara pas, benar, pasti? Itu dipertanyakan oleh kelompok skeptis. Pengetahuan yang komprehensif itu bisa nggak kita capai? Apakah yang kita sebut tahu di kepala kita itu eksak enggak ya? Pas enggak ya? Itu skeptisisme. Saya kasih bandingan, ada banyak konsep yang sering bersentuhan dengan skeptisisme. Yang pertama, konsep apatis. Apatis itu sikap skeptis yang ekstrim. Jadi apatis itu nggak percaya belas. Kalau itu PKS mesti jelek wes. Jadi apa yang saya itu apatis sudah. Pokoknya ada bau-bau PKS nggak percaya belas. Itu sudah apatis. Pokoknya kalau dari Demokrat sudah Demokrat itu. Itu apatis sudah. Nggak percaya. Kayak kamu habis diputus pacar, pokoknya semua perempuan itu nipu. Itu apatis sudah. Kamu sudah jatuh pada sikap apatisme. Pokoknya nggak mau mikir lagi, pokoknya like atau baik semua, atau pokoknya sikap apatis itu ekstrim. Jadi skeptis yang ekstrim. Kalau apologis itu merasa benar. Apologis itu agak mirip dogmatis. Jadi itu kan kamu pakai akal, pakai rasio, terus merasa itulah yang paling pas, yang paling benar. Itu kayak kebalikannya apatis. Kalau dogmatis itu berpegangan pada dogma secara kaku. Dan nanti kritis. Kritis itu sebenarnya sejenis skeptis, tapi skeptis yang cerdas, itu kritis. Makanya tadi saya bilang isinya filsafat itu sebenarnya ya skeptisisme. Apatisme, ada apologisme, ada dogmatisme, ada kritisisme. Secara umum skeptisisme. Tema ini sering lenyap dalam kajian filsafat di kampus-kampus karena memang isinya agak jelimet, agak rumit. Oleh karena itu malam ini kita belajar skeptis. Jangan versi rumitnya, versi santainya aja. Yang penting kita ngerti, kayak gitu karepe skeptis itu. Hampir semua filosof punya persepsi tentang apa itu skeptisisme. Bahkan filsafat Yunani yang kita anggap paling kuno
memuncak gara-gara ada kelompok skeptis namanya kaum sofis. Nanti kita lihat, kita cermati satu-satu dan pelan-pelan. Oke, jenisnya banyak. Kalau itu saya jelaskan satu-satu bisa panjang dan kamu puyeng. Kamu ketahui aja secara sekilas kalau dengar istilah-istilah itu. Ada dogmatic skepticism, ada Pyrrhonian skepticism, ada empiricist fondasionalism, ada rasionalis fondasionalism, dan ada authoritarianism. Kamu tidak harus balapan nulis ya. Kalau mau filenya kamu copy aja. Sekarang juga tidak apa-apa. Kasihan kamu capek-capek nulis. Ya, diperhatikan aja, dipahami, tidak apa-apa. Zaman sekarang jangan mau dibodohi dosennya. Kalau cuma adanya copy aja filenya. Jangan balapan nulis. Kalau balapan nulis kadang-kadang yang kamu tulis nggak lengkap, jadi begitu di rumah dibaca lagi tidak jelas, di kelas juga nggak paham, mau kamu konsentrasi nulis. Jadi perhatikan aja yang di sini. Yang pertama, dogmatic skepticism itu kayak apatis tadi. Jadi nggak mungkin orang tahu sesuatu. Tidak akan orang bisa nyampe pada kebenaran yang pasti, yang sejati. Semua klaimnya orang itu tidak ada yang pasti. Semuanya tidak komprehensif. Tidak komprehensif itu berarti keliru. Kamu merasa tahu tentang LHI, bagi kelompok dogmatis enggak. Kamu hanya tahu seujung kukunya. Informasimu tentang fatona itu belum ada apa-apanya. Yang kamu ketahui cuma 4, padahal 40 gitu. Itu kan katanya PPATK 40. Dogmatis, nggak bisa. Pengetahuan tentang apapun itu cuma nggak ada yang pasti. Ketika kamu mengakui bahwa manusia itu terbatas, berarti pengetahuanmu juga terbatas. Pengetahuan yang terbatas itu kan nama lain pengetahuan yang tidak komprehensif. Tidak komprehensif berarti ya keliru, karena nggak lengkap. Oke. Ada Pyrrho ini filosof lanjutan, filosof Yunani yang mengembangkan skeptisisme. Namanya Pyrrhonian. Tokoh besarnya skeptisisme Yunani itu Pyrrho. Katanya Pyrrho, kepastian itu tidak mungkin. Maka pengetahuan yang eksak pasti tentang apapun itu tidak mungkin. Karena itu orang bijaksana berarti sofis zaman itu tidak boleh klaim. Tidak boleh kamu merasa bahwa pengetahuan ini loh yang benar. Karena indera bisa menipu, akal bisa keliru, perasaan bisa sentimen, jadi nggak ada parameter kebenaran yang pas. Maka katanya Pyrrho tidak mungkin pasti tentang apapun. 1 tambah 1 2 juga tergantung konteksnya apa dulu. Jadi tidak pasti. Nah, ada variasi skeptisisme. Nanti kita jelaskan satu-satu itu nanti di belakang ada. Yang namanya empiricist fondasionalism. Ini tokohnya David Hume. Ini skeptik, tapi skeptik terhadap semua jenis pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman atau pada empiris atau pada realitas. Ini namanya empiricist fondasionalism. Jadi semua teori yang hanya teori itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu namanya empiris. Segala teori harus ada dasar realitasnya. Kalau nggak ada realitasnya itu keliru. Kalau bahasa internetannya itu hoax. Apa hoax ini? Ya, kamu kan sering lihat istilah hoax. Nah itu katanya kelompok empiris. Jadi kalau ada yang bilang, wah ternyata Ahmad Fatona itu 40, faktanya dulu, kalau cuma itu enggak bisa. LHI itu ternyata kumpul kebo. Kalau cuma ngomong itu hoax. Buktinya mana? Fotonya mana? Videonya mana? Kalau enggak itu hoax, enggak ada buktinya. Nah itu empirisis, enggak ada bukti nyatanya. Umat Islam itu adalah agama yang cinta damai. Buktinya mana dulu?
Faktanya kok malah banyak yang tawuran, kok malah banyak yang bom-boman, kok malah banyak yang bunuh-bunuhan. Nah itu kalau katanya kelompok empirisis berarti keliru. Argumenmu, klaimmu tidak dipercaya. Itu empirisis, nanti kita lihat David Hume. Terus ada rasionalis foundation, fondasionalisme. Ini lawannya kelompok empirisis. Justru katanya kelompok rasionalis, semua rumusan teoritis yang dasarnya hanya panca indera, faktual, itu sifatnya pasti subjektif atau bahkan manipulatif. Hanya akal yang bisa menemukan kebenaran yang universal. Kalau dasarnya cuma realitas, realitas itu bisa berubah-ubah. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang bisa jadi jelek. Akal yang bisa bilang, bisa menemukan kebenaran yang universal. Subjektif. Bagi teman-teman PKS mungkin, luar masalahnya orang kawin 4 itu sunnah kok. Quran ada, Nabi juga menyarankan. Bagi kamu kan kawin kok 4, 1 aja nggak dapat. Ya, subjektif toh. Sama-sama tentang kawin 4. Maka yang bisa ketemu kebenaran universal itu bukan fakta, tapi akal. Kalau cuma lihat fakta, orang bisa keliru. Dari jauh kelihatan cakep, begitu dekat masih cakep. Tambah cakep. Jadi panca indera sering manipulatif, sering keliru. Oke. Yang terakhir otoritarianisme. Kalau otoritarianisme itu pandangan bahwa kita nggak akan bisa tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran hanya orang-orang tertentu yang ahlinya. Itu otoritarianisme. Kalau tentang fikih ya berarti hanya ahli fikih yang tahu. Kalau tentang kesehatan hanya dokter yang tahu. Kita ikut aja apa kata mereka. Mereka yang punya otoritas. Itu jenis skeptik juga. Berarti pandangan bahwa kamu tidak mungkin bisa tahu kebenaran. Yang bisa tahu kebenaran itu ahlinya saja. Itu namanya otoritarianisme. Oke, itu jenisnya. Jadi ada dogmatik, Philonian, empirisis, rasionalis, dan otoritarianisme. Jenisnya. Konotasinya, saya kasih konotasi bukan denotasi. Kalian kan ngerti bedanya konotasi sama denotasi. Biasanya secara umum orang menganggap bahwa skeptisisme itu anti 3 hal. Yang pertama anti epistemologi, anti metafisika, dan anti etika. Saya sebut konotasi. Konotasi itu berarti bisa kok diartikan ke situ, tapi tidak selalu begitu. Maksudnya itu konotasi. Kalau dengar istilah fustun, yang terbayang di kepalamu apa? Fustun. Hari-hari ini kan orang sedang geger dengan istilah itu. Apa itu? Fustun. Kan kamu baru dengar kemarin. Tapi karena fustun ini lahirnya dalam konteks kasus Fatonah dan LHI, terus konotasinya kan jadi itu konotasi. Bisa gitu. Memang kadang-kadang ada yang itu, tapi tidak selalu begitu. Itu konotasi. Kalau ada orang pakai tato, yang muncul di bayangannya apa? Preman, sangat, dan seterusnya. Ya, kan di TV tadi kan baru ada orang pakai tato. Ada artis yang punya tato di uter, di pantat, saya nggak masalah tatonya, bikinnya itu gimana? Ya kan, kamu jangan ya. Iya kan, nanti di metro itu kan ada seni bikin tato itu kan. Artis-artis ada yang di dadanya dikasih tato, ada yang punya tato di sini. Ada, tak lihat ada. Tatonya putih. Iya, tatonya putih gambar pink. Oke, jadi skeptisisme kadang dikonotasikan sebagai anti epistemologi. Berarti apa? Dia skeptis terhadap kemampuan orang untuk nyampe pada pengetahuan yang pasti. Epistemanya pun tidak akan sampai pada kepastian. Anti epistemologi. Cara berpikir apapun, kamu mau pakai akal, pakai empiris, pakai ayat, pakai apapun, tidak akan sampai pada kepastian. Jadi semua bola mau pakai apa aja. Dia anti epistemologi.
Kalau selama ini kan di epistemologi orang debat, yang paling bagus itu ya pakai akal, yang paling bagus pakai empiris. Tapi secara umum bagi skeptis nggak ada satupun yang bisa mutlak pasti nyampe pada kebenaran. Variasinya sangat banyak. Yang kedua, anti metafisika. Kenapa sih anti metafisika? Karena yang namanya metafisika, seluruh konsep, seluruh teori dalam metafisika kalau di filsafat namanya filsafat spekulatif. Spekulasi. Hubungan jiwa dan badan itu kan spekulasi. Orang ya, gimana pasnya juga tidak tahu, wong itu barang metafisik. Ada akal, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah misalnya. Itu kan sebenarnya barang metafisik. Meskipun dicoba dirumuskan secara fisika. Kenapa sih? Karena otak terus dikonotasikan dengan cara berpikir. Otak dan akal itu kan ada jarak. Tapi kemudian orang bikin konsep otak kanan untuk mikir A, otak kiri untuk mikir B, dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini ini kalau kelompok skeptis, masa begitu? Nah, itu anti metafisika. Dan yang terakhir anti etika. Sekali lagi ini konotasi. Dalam konteks tertentu skeptis memang anti etika. Karena bagi dia etik itu kebenaran yang sifatnya intersubjektif. Ini lalu sudah saya jelaskan apa itu intersubjektif. Jadi itu konvensi, kesepakatan saja. Kalau itu kesepakatan ya pasti nilai kebenarannya nggak mutlak. Kalau orang se-Indonesia sekarang menyepakati bahwa kayak di Perancis kemarin hubungan sesama jenis itu legal, maka jadilah itu etis. Hubungan sesama jenis itu. Di kita kan nggak boleh sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu kan kalau di sini nggak boleh. Kemarin di Perancis dilegalkan. Berarti di sana etis, tapi di sini nggak etis. Makanya kalau ada yang kemarin Farhad Abbas nuduh, ternyata sama ya. LHI sama Fatona itu sama-sama suka perempuan. Iya, itu bagi saya ya wajar orang laki-laki kok. Suka perempuan wajar. Kalau laki-laki suka laki-laki justru salah. Tidak etis. Kalau di Indonesia tidak etis. Kalau di Perancis itu etis. Tidak apa-apa laki-laki suka laki-laki. Eropa 75% di Eropa sudah menyetujui hubungan sesama jenis. Berarti di sana etis, sementara di sini. Jadi nggak ada yang pasti untuk urusan etika. Ya. Oke. Saya kasih ilustrasi. Karena ini dulu. Sebenarnya presentasi panjang, ada sekitar 90 slide tentang skeptisisme, tapi tak potong-potong yang kira-kira bagian bikin kamu tak ngantuk. Ya, kalau bagian yang jelimet kamu mesti pening. Oke, skeptis itu gambarannya apa sih yang ada di kepalanya orang skeptis? Bagi skeptis, pemahamannya manusia terhadap realitas, baik realitas hidupnya, dirinya, alam semesta, itu kayak 6 orang buta memahami gajah. Jadi itu sebenarnya cerita dari Buddhisme untuk menunjukkan bahwa seperti apapun usaha kita nggak akan bisa memahami Tuhan. Tapi kan kita biasanya yang penting realitas itu kayak gitu. Orang buta pegang gajah, begitu pegang telinganya, gajah itu kayak kipas. Terus pegang buntutnya, gajah itu kayak buntut kayak apa? Kayak cambuk. Kalau begitu pegang kakinya, gajah itu kayak apalah bayangannya gitu. Kalau pegang belalainya berarti gajah itu kayak pikiranmu hulo terus. Oke, pokoknya gitu lah. Nah, orang memahami realitas juga begitu. Sejauh jangkauanmu, sejauh yang bisa kamu pegang, sejauh yang bisa kamu raih, itulah nanti yang masuk di kepalamu. Dan pemahamanmu kayak itu. Itu ilustrasi. Ilustrasi kedua, ini sebenarnya ilustrasi. Ini saya lupa, kalau nggak Ghazali, Hanafi yang bilang bahwa tidak ada pendapat yang mutlak. Ini konteksnya biasanya pemikiran agama, fikih. Syafi'i ya, boleh kan apa-apa.
Oke, kalau di pondok saya kitab kuning, tapi kitab kuningnya bukan fikih. Ya, saya biasanya pakai ulumul Quran atau pakai mantek. Kalau fikih saya tidak terlalu ngangkat. Tapi ya itulah, karena fikih itu kan sering-sering permasalahannya sebenarnya fikih itu urusan bumi, tapi sering-sering bikin isu-isu langit. Itu yang saya susah. Ya kan, maksudnya masa fikih di fikih itu kadang-kadang kan di pondok dulu saya kan gitu ngajinya banyak hal-hal yang seolah-olah kalau nggak ada kasus bikin kasus sendiri. Gimana kalau kita sholat terus ini benangnya copot, benangnya panjang sekali sampai di luar ruangan, kok kebetulan jatuhnya di kotoran. Sholatnya sah apa enggak? Susah ya, gitu kan? Ngarah. Dulu saya gitu. Kita mau wudhu, tapi ceduknya buat wudhu nggak ada. Satu-satunya ceduk yang ada terbuat dari kulitnya babi. Boleh masalah kok susah-susah gitu. Gimana kalau kita mau sholat waktu di bulan? Sholatnya ngadep ke bawah apa ngadep ke mana? Kan mesti gitu orang bahasnya. Jadi kan jadi ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yuka khata' wa yahtamilus shawab. Jadi pendapatku benar, tapi ya pasti ada salahnya, wong saya terbatas. Pendapatmu menurutku salah, tapi ya ada benarnya lah. Ya mungkin bagian tertentu sesuai perspektifmu dan seterusnya. Itu kearifan para ulama. Ini sebenarnya menunjukkan aspek skeptisisme, bahwa orang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran yang mutlak. Yang bisa dilakukan adalah berusaha semakin luas wawasannya, semakin luas jangkauan kebenaran yang dipahaminya. Itu aja. Sekarang kita masuk ke apa sih dasarnya orang-orang skeptis itu. Yang pertama, argumen sejarah. Jadi secara faktual dalam sejarahnya manusia, yang namanya beda pendapat itu tidak mungkin bisa dihindari. Kan sejak manusia pertama diciptakan itu kan sudah ada beda pendapat. Karena zaman Nabi Adam dia satu-satunya manusia, akhirnya yang beda pendapat adalah antara Allah dan malaikat. Ya kan? Allah mau menjadikan malaikat, Allah menjadikan atom jadi khalifah, malaikatnya komplain. Itu kan beda pendapat. Ada diskusi, tapi terus kan malaikatnya nyerah, masuk komplain sama Gusti Allah kan mesti kalah. Ya kan? Kan Allah kalau diajak debat di Al-Baqarah awal itu kan Allah cuma bilang kamu tidak tahu dan saya yang tahu. Selesai kan? Itu kan kayak kamu komplain saya urusan skeptisisme karena kamu nggak ngerti kan jawabanku. Alah manut gue kan nggak paham. Itu persis ketika malaikat komplain kok Nabi Adam mau diturunkan ke bumi. Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu kebenaran universal yang disepakati oleh manusia seluruh dunia. Selalu ada perselisihan, selalu ada geser pandangan. Kamu bilang, tapi kan semua orang percaya Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kan semua orang punya spiritualitas. Banyak juga yang merasa nggak ada spiritualitas itu. Yang materialistik juga banyak. Nggak ada satupun kebenaran yang disepakati tentang apapun oleh setiap orang. Jadi makanya kata kalau skeptis, sejarah sudah membuktikan. Itu argumen sejarah. Argumen kedua, argumen fisik, pengetahuan, argumen fisika, pengetahuan manusia tentang dunia fisik. Yang pertama, manusia nggak mungkin tahu dunia nyata, dunia fisik. Kenapa? Karena ketika manusia tahu itu sebenarnya bukan pengetahuan murni, tapi sudah tanggapan. Kalau bahasanya Immanuel kan namanya apa? Dasdin ansih itu sesuatu apa adanya, nomena. Tanggapan itu namanya fenomena. Tidak ada sesuatu yang murni kalau sudah bersentuhan dengan manusia. Karena begitu ketemu manusia, yang dilakukan manusia itu pasti menanggapi. Menanggapi itu memahami sesuai kapasitas akalnya. Itu menanggapi.
Jadi faktanya jenggot misalnya, jenggot itu tampil tidak semata-mata dia sebagai jenggot. Tapi begitu dipahami orang antara yang suka jenggot dengan yang tidak suka jenggot kan beda sudah. Jadi bukan jenggot murni lagi. Ada yang punya jenggot? Nggak ada ya. Nah, di sini jenggotnya eceran semua. Iya. Nah, cuma satu-satu kan kalau ya orang Arab kan kalau jenggot paket. Saya cuma satu-satu kayak saya. Jenggotnya eceran. Faktanya jenggot. Tapi kan persepsimu terhadap jenggot kan macam-macam. Orang langsung anggapi, jenggot. Ada yang fundamentalis, ada yang Oma Irama. Nggak pernah jenggot itu bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu bunyi sesuai persepsinya orang. Lihat baju kotak-kotak, Jokowi. Lihat warna merah, PDI. Lihat warna kuning, lihat warna hitam, PKS. PKS kan benderanya warnanya hitam.